Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Yuniarti, NPM 102212228, kelas A Akuntansi S1. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Haji Muhammad Budi Jatmiko, MSI, dan asisten dosen Wulan Rahmayanti. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada ta'rif Rasul atau pengertian Rasul, yang kedua ada makanatur Rasul atau kedudukan Rasul, dan yang ketiga ada sifatur Rasul atau sifat-sifat pada Rasul. Ta'rif Rasul, pengertian Rasul. Menurut bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang artinya mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinite atau masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Menurut istilah, Rasul artinya utusan, duta, atau sering disebut al-mursalun, yaitu orang-orang yang dikirim dalam Al-Quran. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan agama atau wahyu baru pada masyarakat umum. Ada 2 kata kunci untuk memahami arti dari Rasul. Yang pertama ada hamilur risalah, yang artinya membawa dan menyampaikan risalah. Dan yang kedua ada qudwatu fi tatbiki risalah, yang artinya menjadi qudwah. Contohnya bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Ciri-ciri khusus Rasul. Yang pertama, memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah seperti sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada sidik, artinya jujur. Kedua, amanah, dapat dipercaya. Ketiga, tablik, menyampaikan. Keempat, ada patonah, yang artinya cerdas. Ciri khusus yang kedua, memiliki al-mujizat atau mukjizat. Mukjizat di sini adalah perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Contohnya, seperti mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika beliau membelah bulan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikan. Dan yang kelima, adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukan oleh rasul-rasul. Materi selanjutnya ada makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun, kedudukannya ini tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap gulu atau sikap yang berlebihan, sebagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Dari Ubaidillah bin Abidillah dari Ibnu Abbas, ia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis di atas, kita dapat menyimpulkan kedudukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Abdul min ibadillah, seorang hamba manusia biasa dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya dengan hamba Allah Ta'ala lainnya adalah beliau Rasulun minal mursalin, seorang Rasul utusan Allah dari sekian banyak Rasul-Rasul Allah lainnya. Beliau adalah manusia biasa yang memiliki garis keturunan dan berjasad sama seperti kita. Hanya saja yang membedakan adalah beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada para umatnya. Sifatur Rasul, sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki sifat-sifat khusus sebagai pemimpin umat Islam yang bisa kita teladani. Sifat-sifat tersebut diantaranya, yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Kedua, sifat mustahil bagi Rasul. Dan yang ketiga, ada sifat jaiz bagi Rasul.
Sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada sidik yang artinya benar. Rasul pasti menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar tanpa adanya tambahan atau dikurangi. Yang kedua, amanat, yaitu dapat dipercaya. Tidak ada seorang Rasul yang tidak memiliki sifat mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Shalih yang berkata kepada kaumnya, yang artinya, sesungguhnya aku adalah seorang Rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 143. Rasulun Amin, yang artinya Rasul terpercaya. Maknanya di sini adalah sedikit pun ia tidak menambah, mengurangi, atau menyembunyikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diamanahkan kepadanya. Yang ketiga ada sifat tabligh yang artinya menyampaikan. Salah satu rahasia kenapa Islam tersebar dengan cepat ke seluruh pelosok tempat dan bagaimana pula dengan cepatnya perubahan di tengah masyarakat dan kenapa jumlah bilangan pengikut Islam itu semakin hari semakin banyak. Pasti jawabannya adalah sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Setiap muslim merasakan bahwa dakwah dan menyampaikan ajaran Islam itu adalah suatu kewajiban yang perlu dilaksanakan di mana saja. Artinya di sini, dalam keadaan bagaimanapun, umat Islam senantiasa menyampaikan risalah ini kepada siapa saja yang menerimanya. Dan yang keempat ada patonah, yaitu cerdas. Kecerdasan Rasulullah dapat kita lihat dari bagaimana Rasul menyusun dakwah dan strategi-strategi seperti berperang. Sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama ada al-kizib, artinya berdusta. Kedua, al-khianat, berkhianat. Ketiga, al-kitman yang artinya menyembunyikan. Dan yang keempat ada al-baladah yang artinya bodoh. Keempat sifat ini mustahil dimiliki oleh para Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul, yaitu a'radul basyariyah, memiliki sifat yang sama dengan manusia. Meski memiliki sifat yang sama, namun hal ini tidak mengurangi derajat Rasul di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33, yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.